Selamat datang di, tolong dimasukin ya Sat ya, videonya. Sat, 4K bro. Itu adalah pembuka, berita pembuka di minggu ini. Selamat datang di Legi News minggu ke 3 Februari 2021. Dan jangan lupa follow Instagram The Legi Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Dan gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Kita akan langsung mulai dari berita kedua, karena berita pertama adalah Rick Roll sekarang sudah ada 4K 60 fps. Jadi semakin keras video itu. Oke, berita kedua itu datang dari PS5 ya. Jadi ini berita yang sebenarnya udah dikasih sama Satya dari kemarin. Di mana PS5 KVR ini harga 500.000 USD atau setengah miliar USD. Jadi di sini dia cuma punya 9, di mana ada 4,5 kg emas 18 karat di sana. Dan kalau kalian kira 9 ini tidak akan ada yang beli, sejauh ini sudah ada 1.342 orang yang mau beli PS5 ini, termasuk LeBron James. Jadi orang kaya di dunia ini terhitung cukup banyak ya. Jangan kalian kira tidak ada orang kaya di dunia ini. Oke, controllernya itu kulit buah ya. Jadi udah itu doang sih, nggak ada informasi lain. Yang penting ini warna full emas. Oke, kita masuk ke smartphone. Yang pertama adalah Android 12, di mana Android 12 ini namanya adalah Snowcone. Walaupun Android sendiri udah mengeluarkan angka, tapi selalu ada nama dessertnya yang sebenarnya nggak ditampilkan secara langsung. Dimana untuk Android 12 ini ada beberapa fitur yang kayak, yang terbaru ini cukup lucu, ini namanya semacam thematic wallpaper. Ketika kalian membuat wallpaper hijau, maka secara langsung semua navigation bar, notification bar, dan segala macamnya itu bakal ikutan warna hijau. Kalau kalian buat ungu, semuanya bakal ungu. Jadi cukup keren sebenarnya untuk tematik ini. Terus yang kedua adalah toggle design, dimana toggle design untuk on off-nya sekarang sudah ada tombol plus, bukan plus, kayak V dan juga garis. Jadi ini akan lebih gampang terlihat. Ada Silky Home for one-handed, di mana Silky Home ini hampir semua settingan itu turun ke bawah. Jadi lebih tepatnya kayak diambil di area tengahnya, jadi kalian bisa lebih gampang menggunakannya dengan satu tangan. Dan ada lagi Smart Rotation, di mana ini adaptif. Jadi ketika kalian menonton sesuatu, kayak kalau kalian tiduran dan kalian nonton, dan ternyata videonya itu apa istilahnya ya, terputar gitu kan, karena rotation kalian nyala, maka ini akan mengikuti muka kalian tuh arah mana, dan itu bakal pas untuk rotationnya. Lanjut, ada Nearby Sharing. Sekarang Nearby Sharing dari Play Store sekarang sudah bisa kirim aplikasi game dan aplikasi. Jadi kalian nggak usah pakai Share It lagi, karena gue baca di komen-komen Instagram akhirnya tidak usah menggunakan Share It lagi karena banyak iklan dan pop-upnya. Moving on, kita masuk ke Oppo. Oppo sendiri seperti yang kalian tahu sebenarnya ada 3 varian, Find X3 Lite, Find X3 Neo, dan Find X3 Pro. Cuman untuk Neo sendiri ini harusnya rebrand dari Oppo Reno 5 Pro Plus 5G. Yang Lite itu Oppo Reno 5G, sedangkan Find X3 Pro ini akan menjadi sebuah smartphone baru. Seperti yang kalian lihat, yang desainnya itu mirip dengan iPhone, yang kamera dibalik, yang mendapatkan banyak sekali bacotan di kolom komentar Instagram saya. Tapi menariknya ada yang menyatakan kalau ada Oppo Find X3 yang bukan Pro. Jadi ada 4 varian, di mana untuk Oppo Find X3 dia menggunakan Snapdragon 870. Tapi kita tunggu aja, karena harusnya untuk Oppo Find X3 sendiri ini bakal rilis di bulan Maret mendatang. Jadi sebenarnya udah deket kita bakal ngeliat smartphone itu. Terus Oppo juga menyatakan akan ada charging teknologi baru untuk di MWC mendatang. MWC ya, Shanghai, bukan MWC. Harusnya MWC kalau nggak salah ingat. Di mana charging teknologi ini sepertinya lebih ke air charging teknologi yang kayak Xiaomi kemarin, karena ya dibilang interaktif. Udah, dia cuma ngasih clue interaktif, jadi sebenarnya belum ada gambaran sama sekali terkait charging teknologi Oppo ini. Moving on, ada sedikit video fun lah istilahnya, bukan video yang serius banget, dimana ada seorang mungkin bilang SPG atau SPB atau sales dari Oppo sendiri yang memegang Oppo Reno 5 dan ngerekam bagian depan kamera dia dan aman gitu kan, tapi ketika dia ganti satu lagi yang brand X, tangan dia tiba-tiba tremor yang menghasilkan gempa bumi, atau mungkin dia lagi selfie saat gempa bumi, kita nggak tahu, tapi ya sedikit intermezzo aja. Moving on, kita ke ROG Phone, di mana ROG Phone sudah dikonfirmasi akan rilis di 10 Maret, dan ROG Phone sendiri harusnya namanya ROG Phone 5 karena ada dikonfirmasi di postingan Weibo. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum tahu kenapa 5 nggak 4, karena 4 itu artinya C means dead di China, jadi di skip biasanya. Maka kalau kalian ke lift di mall, mungkin ada hotel, biasa angka 4 tuh nggak ada. Terus untuk ROG Phone sendiri dia bakal 8GB dan 16GB. I expect dia bakal punya 2 desain yang berbeda, satu dengan Animatrix, satu lagi dengan ada layar OLED kecil yang muncul leak pertama kali. Nanti mungkin si Satya bisa ngasih lihat untuk perbedaannya. Moving on, ada Xiaomi Mi 11 ini untuk 25 Februari bakal rilis secara global.
di mana negara-negara yang tercatat itu ada Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Anda menunggu Indonesia? Belum ada nama Indonesia di sana. Tapi untuk Mi 11 sendiri, Indonesia udah masuk TKDN, jadi harusnya ada waktu dekat, kita udah bisa ngelihat Mi 11 rilis resmi di Indonesia. Dan ada sebuah rumor yang ya sangat-sangat apa ya, asin lah. Kalau kan kita harus take something with the grain of salt biasa kalau likan. Ini sangat asin, jadi kayak Xiaomi katanya bakal bikin mobil sendiri seperti Apple, tapi cuma lewat doang. Moving on, Poco di India dapat sebuah logo baru, di mana Poco-nya sendiri itu di tengah-tengah O-nya itu tuh ada emoji, di mana emojinya itu menggabungkan antara Hello kan yang biasa di malaikat yang bulatan itu, dan juga ada tanduk dan ada mata yang tajam dan mulut yang tajam. Jadi dia kayak menggambarkan kita memberikan kebaikan tapi dengan cara yang gila. Kurang lebih seperti itu, dan ada tekad yang kuat. Ya, nanti kalian bisa lihat dia kayak emoji doang sih. Dan itu baru India. Moving on, kita ke Clubhouse. Clubhouse sudah 8 juta download di tanggal 16 Februari kemarin, dan ini udah bertambah hampir 100% dari 1 Februari, di mana 1 Februari kemarin itu 3,5 juta download. Di mana Clubhouse sendiri untuk invitation-nya itu ada yang jual di harga 5.000, tapi sekarang karena sudah rame, udah mulai turun jadi 100 sampai 200.000, atau bahkan beberapa udah ngasih secara gratis. Tapi untuk Clubhouse sendiri, karena kemarin gue coba live di Instagram, dan ketika gue bilang, ayo kita bahas Clubhouse, ternyata cukup banyak yang nggak tahu Clubhouse itu apa. Jadi intinya Clubhouse itu adalah sebuah aplikasi di mana ini tuh digunakan di biasanya kayak semacam seminar. Jadi ketika ada orang berbicara, kalian bisa masuk dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Nah, maraknya si Clubhouse ini di Indonesia ngebuat ya banyak room-room yang kalau kita lihat luar tuh kayak ada marketing, ada how to branding. Di Indonesia tuh ada ruangan serius mulu, kita bercanda yuk, kalau nggak cari jodoh, kalau nggak open minded berkedok 18+ dan segala macamnya. Jadi untuk Clubhouse pokoknya intinya sebuah aplikasi di mana kalian tuh dengerin orang kayak Discord, cuman kalau Discord kan kalian perlu invitation link buat masuk. Nah, ini kalian bisa dengan bebas masuk ke grup apa aja dan hanya terkhusus di iPhone doang. Jadi makanya masih eksklusif banget. Jadi nanti ketika Android masuk mungkin akan mainstream dan variasi ruangannya akan semakin banyak karena orang kreatif kan tersebar di seluruh Indonesia. Saya percaya kan hal itu. Gitu. Ngomongin Clubhouse yang emang fokus di iPhone doang, kita ngomongin dari iOS 14,5-nya iPhone, ini ada 200 emoji baru, di mana di 200 emoji baru ini ada hati yang terbakar, hati yang terluka, terus ada vaksin, ada headphone sekarang diganti jadi AirPods Max, dan salah satu yang paling menarik itu adalah passive smoker. Jadi kayak ngeliatin emoji yang cuma kelihatan matanya tapi ada asap-asap depannya, kayak saya sesak di sini jadi passive smoker, dan kurang lebih seperti itu. Terus moving on, sekarang buat kalian yang pakai flash, tepatnya flash generasi 2 dan menggunakan iPhone, sekarang udah bisa top up melalui M-Banking. Jadi kalau kalian tidak suka dengan e-money, kalian bisa pakai flash. Karena gue masih e-money dan gue harus pakai Android untuk NFC karena gue nggak punya Mandiri, gue pakai BCA. Moving on, untuk AirTags dan iPad Pro, kabar-kabarnya dari Jon Prosser menyatakan bakal hadir di bulan Maret. Jadi AirTags itulah yang kalau ada orang kehilangan sesuatu itu kayak bisa di tracking. Dan kalau iPad Pro, ya iPad Pro. Cuma kita belum tahu iPad Pro ini bedanya apa. Harusnya punya LED atau mungkin ada perubahan desain. Harusnya desainnya persis sih. Dan kalau dari si leaks Apple Pro, itu katanya ada AirPods baru. Cuman kata Jon Prosser nggak ada. Jadi tergantung kalian mau percaya yang mana. Tapi kata Jon Prosser, ketika dia dijawab oleh Love to Dream, kayak really, dia bilang, yang gue tahu cuma 2 ini. Tapi gue nggak bilang kemungkinan barang lain ada rilis. Kurang lebih seperti itu. Moving on, ada dari LG. LG dari berita dikabarkan membantu Apple untuk membuat foldable. Jadi ini cukup aneh karena Apple harusnya sudah bekerja sama dengan Samsung. Jadi ini lebih tepatnya Apple bakal meminta LG untuk membantu mereka memproduksi foldable. Sama halnya ketika di iPhone 12 yang bikin screen mereka kan ada LG dan Samsung. Jadi kurang lebih sama untuk foldable ini harusnya ada LG dan Samsung. Jadi mungkin ada sedikit miss dari beritanya. Ya harusnya yang gue tangkap sih begitu. Cuman mungkin Apple nendang Samsung atau LG sih gue lihat chance-nya kecil, tapi kita nggak tahu. Dan ada Apple yang 6G, ini ada dari Job Advertising. Untuk Apple sendiri dia mencari wireless system research engineer for current and next gen connection. Jadi untuk 5G dan juga 6G. Jadi walaupun 6G masih di 2030 dari kata researcher gitu kan. Ya kita bisa melihat Apple sudah mulai hands on untuk hal ini, mau menjadi early adopter juga. Mungkin aja nanti kita akan lihat Tim Cook
memperlihatkan presentasi dengan tulisan 6G segede gaban di belakang dia, dan udah bahas 6G, seakan-akan itu hal yang baru. Dan terus ada dari Apple sendiri, untuk iPhone 13 atau lebih tepatnya iPhone 12s, ini kabarnya bakal dengan always on display. Dimana untuk always on display ini masih minim banget, jadi ini bakal kayak lock screen kalian yang sekarang, cuma dibikin gelap. Karena di situ terlihat bakal ada jam dan juga baterai. Jam dan juga tanggal. Jadi untuk baterai, notifikasi, dan segala macamnya, itu bakal kayak di bar atas. Jadi sebenarnya kurang lebih kayak lock screen kalian, cuma dibikin lebih gelap aja. Dan dia juga kabarnya bakal bisa astrofotografi, jadi bisa foto bintang dan segala macamnya. Terakhir, iPhone dikabarkan akan mempersiapkan Apple dikabarkan mempersiapkan iPhone dengan 240 Hz. Baik-baik lagi kalau kalian telah beritanya, ini adalah sebuah paten, di mana paten itu sekali lagi bisa hadir, bisa nggak hadir. Paten itu cuma kayak cara mereka untuk nge-secure, kemungkinan hadir ada, kemungkinan hadir nggak ada. Dan kalian udah dapet 120 Hz, udahlah gitu. Nggak usah tiba-tiba ngarep, tiba-tiba, iPhone 12 nggak 120, tapi 13 langsung 240. Nggak ada, Apple nggak akan ngelakuin itu. Jadi ini cuma sekedar paten, jadi ya secara headline mungkin akan nge-clickbait banget. Bahkan kalau kalian ngeliat berita-berita juga pasti clickbaitnya kurang lebih seperti itu. Cuman sekali lagi, ini paten, jadi tunggu aja. Oke, kita masuk ke kolom komentar. Bentar gue buka gue dulu. Line, mana sih? S1 ya? Oke, pertama dari JFD GMG. Bang, gimana caranya biar... Ini gue udah jawab loh padahal. Bang, gimana caranya biar tembem tapi masih ganteng? Gue makin tembem, makin mirip Om Madesu. Madesu tuh masa depan suram. Anda kalau mau lihat saya jelek, nonton video ViewSonic yang di TLM. Anda bisa melihat perbedaan saya kalau lepas jaket dan pakai kemeja fit, itu saya gemuk sekali, oke? Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, kedua itu dari Andrian Cahyonugroho. Bang, katanya di Android 11 gak bisa main game bajakan. Gue belum tahu, emang nggak bisa main game bajakan Android 11? Maaf ya, nggak main game bajakan soalnya. Jadi gue nggak tahu masalah ini sama sekali. Lebih tepatnya gue cuma main satu game sekarang, cuma main Runeterra. Jadi gue nggak tahu kalau perihal masalah nggak bisa main game bajakan. Tapi mungkin gue mau coba download mod APK, cuma takut data gue hilang. Bukan hilang, dicuri. Terakhir, Hudawai, mending beli flagship tahun lalu atau beli mid range keluaran terbaru? Harganya nggak beda jauh. Kalau gue jadi lu sih, gue mending beli flagship tahun baru. Kayak iPhone 13, ya gue mending beli iPhone 12 Pro. Masih 3 kameranya, masih keren. So that's it. Jangan lupa like, comment, share, follow kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.